Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat merasakan nikmat tersebut. Kita dapat melihat, kita dapat mendengar dan bermacam-macam nikmat yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Allazi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa sejarah yaitu tentang masuknya Islam ke Nusantara. Banyak yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara ini pada abad 13, 14 dan seterusnya. Padahal itu sebenarnya adalah sebuah tahapan. Sebenarnya Islam itu sudah masuk pada abad ke-7 yang dibawa oleh Ja'far bin Talib. Ja'far bin Abi Thalib pada tahun kelima kenabian. Ketika Nabi Muhammad SAW diboikot, maka Rasulullah SAW memerintahkan lebih dari 70 orang untuk pergi ke Habasyah. Pemimpinnya adalah Ja'far bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ketika mereka sampai di sana, mereka dapat perlindungan, mereka mendapat perlindungan. Lalu orang-orang Quraisy ini tertinggal diam, mereka mengirimkan dua utusan, yaitu Amr bin As dan Abdullah. Keduanya itu datang ke hadapan Raja Habasyah ini. Nah, setelah itu Amr bin As mengatakan pada Raja Habasyah ini, mereka ini hanyalah mengadu domba. Mereka ini hanyalah menghancurkan persatuan kita. Mereka hanyalah memecah belah agama kita. Nah, akhirnya Raja Najasyi mengumpulkan kaum muslimin di hadapan Raja Habasyah ini. Nah, akhirnya ditanya Ja'far bin Abi Thalib ini, apakah engkau bermaksud seperti apa yang dikatakan oleh Amr bin As? Lalu Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, tidak, kami tidak seperti itu. Dulu kami memang seperti itu. Kami pernah menyembah berhala, kami pernah memakan dan tidak peduli apa itu halal dan haram. Kami sangat bodoh ketika dulu. Nah, ketika datang petunjuk, ketika datang Nabi, nah maka kami meninggalkan semua kebiasaan tersebut walaupun itu adalah adat istiadat kami. Dan Ja'far bin Abi Thalib membacakan suatu ayat yang artinya sungguh Isa bin Maryam berasal dari sumber yang sama. Lalu Raja Habasyah ini tersujud dan bersyahadat di hadapan Ja'far bin Abi Thalib. Nah, akhirnya Amr bin As merasa malu gitu, karena Raja Habasyah ini masuk Islam dan mendukung kaum muslimin. Maka Raja Habasyah ini melemparkan tiang yang di situ ada tanda salibnya dan dilemparkan kepada Abdullah dan Amr bin As. Akhirnya Amr bin As dan Abdullah pergi ke Mekah dan pulang ke Mekah dengan dalam keadaan malu. Nah, setelah mendapat perlindungan, setelah mendapat kepemimpinan, maka Ja'far bin Abi Thalib melanjutkan dakwahnya hingga sampai di Nusantara. Ini dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan mendarat di Sumatera. Nah, orang-orang Nusantara ini pada kaget. Kok Islam ini kalau dagang itu gak pernah curang? Kok Islam ini kalau ketemu orang miskin, dia ini langsung memberi bantuan?
Padahal dalam Hindu dan Buddha itu ada perbedaan kasta. Sementara orang-orang muslimin ini mereka peduli terhadap orang-orang miskin di Nusantara ini. Makanya orang-orang Nusantara ini berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nah, pada fase yang kedua, pada zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan, mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima terbesar di wilayah timur. Nah, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan invasinya hingga sampai di negeri Cina. Nah, situ Sa'ad bin Abi Waqqas bertemu dengan seorang kaisar. Kaisarnya itu kejam, tidak berperasaan, yaitu Kaisar Yongzhou, anaknya Kaisar Taizong. Ini terjadi pada tahun 624 Masehi. Di zaman Utsman bin Affan. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke negeri Cina, namun Kaisar Yongzhou ini malah menolaknya dan memerintahkan beberapa orang untuk mengejar Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membunuhnya. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menyelamatkan dari kepungan tersebut. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke negeri Cina dan mengatakan, negeri kami terletak di sebelah barat Persia yang kami telah taklukkan bersama negeri Syam. Kami mempunyai 4.200.000 prajurit. Tiada satupun yang dapat menghalangi perjalanan kami. Pemerintahan kami sudah berdiri semenjak 35 tahun yang lalu, dan pemerintahan kami memerintah raja yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Akhirnya Kaisar Yongzhou di situ menerima Sa'ad bin Abi Waqqas karena segan terhadap kalimat yang diucapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas setelah menyebarkan Islam di Cina, lalu dia membangun masjid di Guangzhou, dinamai masjid tersebut adalah Masjid Wai Xinzi. Kenapa disebut Masjid Wai Xinzi? Artinya Masjid Kenangan Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Akhirnya dibuatlah masjid tersebut. Nah, setelah menyebarkan Islam di Cina, maka dia melanjutkan kembali ke Nusantara. Nah, ketika dia datang ke Nusantara, dia ini melihat banyak masjid, dia ini banyak melihat orang-orang Islam. Bahkan kalau dihitung itu jumlahnya itu 59%. Itu pada abad ke-7. Dan juga fase yang ketiga pada zaman Bani Umayyah. Yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari kerajaan Sriwijaya. Nama rajanya itu Maharaja Sinawarman. Dari perwakilan Bani Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu Maharaja Sinawarman dari kerajaan Sriwijaya mengirimkan surat kepada Bani Umayyah, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, namun yang lebih terbaca yaitu surat yang dikirimkan kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang bunyinya, dari Mahadi Raja, keturunan 1000 raja, yang permaisurinya keturunan 1000 raja, yang negerinya terletak dari
terdapat dari 1000 pulau, yang di setiap pulaunya ada 1000 gunung, yang di setiap gunungnya mengalirkan 1000 sungai. Kepada Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja, maka kami kirimkan kepadamu hadiah sebagai tanda persahabatan di antara kita. Maka kirimkanlah seseorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku. Itu adalah surat dari Maharaja Sindawarman dari Kerajaan Sriwijaya yang dikirimkan kepada dinasti Umayyah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Namun Umar bin Abdul Aziz bukan hanya mengirimkan seorang mualim, tapi dia ini mengirimkan 2 budak. Yang pertama berkulit putih, yang kedua berkulit hitam. Keduanya itu, yang pertama yang berkulit putih itu berasal dari Italia, dari negeri Roma yang masuk Islam. Dan ini sangat fasih dalam membaca Al-Quran, dan beliau ini budak yang berasal dari negeri Roma, dia ini pintar dalam berdakwah. Nah, yang berkulit hitam, dia ini berasal dari negeri Afrika. Keduanya dikirimkan kepada Kerajaan Sriwijaya. Namun Maharaja Sindawarman hanya menerima 1 budak yang berkulit putih yang berasal dari negeri Roma. Yang berkulit hitam dia kirimkan kepada dinasti Tang, yang waktu itu diperintah oleh seorang ratu yang namanya ratu tersebut adalah Ratu Wu Zetian. Nah, ketahuan tuh ditanya dinasti Tang dikirimkan kepada dinasti Tang. Nah, Ratu Zetian ini bertanya, mengirimkan surat, dari mana budak ini? Lalu dari Kerajaan Sriwijaya ini mengatakan budak ini berasal dari kekhilafahan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah, akhirnya dinasti Tang dan dinasti Wangsa tuh itu mengkudeta Kerajaan Sriwijaya dan terjadi pembunuhan keluarga Maharaja Sindawarman. Nah, akhirnya dinasti Tang akhirnya dikalahkan oleh dinasti Ming. Di Cina. Nah, bayar ya. Akhirnya pada kita balik lagi ke zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengirimkan 10 orang intelijen ke tanah Jawa. Nah, 10 intelijen tuh balik lagi ke Damaskus. Nah, akhirnya menyampaikan ini keadaan penduduk Nusantara gini misalnya. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan mengirimkan 10.000 tentara dari dinasti Umayyah dan berlayar hingga sampai di Nusantara ini, di Pulau Jawa, yang waktu itu dipimpin oleh Kerajaan Haringga. Nama ratunya itu namanya Ratu Sima. Ya. Setelah itu terus berlanjut hingga zaman Kesultanan Turki Utsmani pada zaman Sultan Muhammad Chelbi. Sultan Muhammad I. Sultan Muhammad I ini kan beberapa tentara ke Nusantara. Untuk membangun kesultanan, kekhilafahan, dan kepemimpinan Islam. Nah, akhirnya setelah membuat kesultanan sana, maka dikirimkan 9 mualim, yaitu dalam bahasa setempat disebutnya Wali Songo.
Nah, ini dikirimkan oleh Sultan Mehmed I ke Nusantara atau ke Pulau Jawa. Ya, mungkin hanya ini. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.